Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MSDM lanjutan mengenai hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Pengertian serikat pekerja yaitu organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif, kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik anggotanya. Merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Hubungan kerjasama antara manajemen dengan serikat pekerja. Yang pertama, antar semua pihak yang terlibat di dalam proses produksi. Yang kedua, menyangkut 3 dimensi, serikat pekerja, karyawan, dan perusahaan. Yang ketiga, penerapan hubungan kerjasama merupakan perwujudan dan pengakuan atas hak dan kewajiban sebagai partner pengusaha yang menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan eksistensi perusahaan yang kompetitif. Yang kelima, pengaturan hubungan kerja adalah kesepakatan yang disetujui oleh pihak pemberi kerja dan penerima kerja dalam berkomunikasi. Kerangka hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Yang pertama, karyawan dan wakil atau pengurus serikat. Yang kedua, para manajer atau manajemen. Yang ketiga, wakil pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dasar pemeliharaan serikat pekerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup pekerja yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana manajemen dan departemen sumber daya manusia mempengaruhi kualitas hidup pekerja. Yang ketiga, peran departemen sumber daya manusia berkomunikasi. Yang keempat, mengkaji kemungkinan perbedaan antara disiplin preventif dan disiplin korektif. Pentingnya serikat pekerja bagi karyawan. Yang pertama, mendapatkan kompensasi yang layak. Yang kedua, mendapatkan kondisi kerja yang baik. Yang ketiga, mendapatkan haknya secara adil. Yang keempat, melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen. Yang kelima, mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. Tantangan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja karyawan secara khusus akan menghadapi tantangan yang timbul akibat radiasi dan gangguan pada karyawan yang bekerja dengan menggunakan video, masalah asap rokok, pelecehan seksual, dan kualitas komputer. Kerjasama serikat pekerja dan manajemen. Sikap kerjasama harus dikembangkan pada kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tercapai pemenuhan kepentingan yang saling menguntungkan. Artinya, harus ada sikap proaktif dari Departemen Sumber Daya Manusia. MSDM dapat meningkatkan kerjasama antara perusahaan dan serikat pekerja melalui yang pertama, konsultasi awal, membahas masalah-masalah sebelum menjadi masalah bersifat formal. Yang kedua, perhatian terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, panitia-panitia kelompok, memungkinkan kedua belah pihak yang mencari penyelesaian berbagai masalah yang sering timbul. Yang keempat, program pelatihan. Dan yang kelima, pihak ketiga. Hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Yang pertama, memformalkan hubungan antara karyawan. Yang kedua, adanya perlakuan yang sama antar karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja. Tipe-tipe serikat karyawan. Yang pertama, craft unions. Serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang-tukang kayu. Yang kedua, industrial unions. Serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan maupun yang berketerampilan dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Yang ketiga, mixed union. Serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft unions dan industrial unions. Tanggapan proaktif manajemen personalia. Yang pertama, merancang pekerjaan-pekerjaan yang secara pribadi memuaskan para karyawan. Yang kedua, mengembangkan rencana yang memaksimumkan berbagai kesempatan individual. Yang ketiga, memilih karyawan yang kualifikasi.
Yang keempat, menetapkan standar prestasi kerja yang adil dan objektif. Yang keempat, melatih karyawan dan manajer untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan. Yang kelima, menilai dan menghargai perilaku atas dasar prestasi kerjanya. Industrial relation. Industrial relation secara ringkas menangani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya hubungan antara karyawan individual atau serikat karyawan dengan pihak manajemen, baik sebelum terjadi ikatan kerja maupun sudah ada ikatan kerja. Collective bargaining. Perundingan kolektif adalah suatu proses di mana para wakil representatif dua kelompok bertemu dan bermaksud untuk merundingkan negosiasi atau suatu perjanjian yang mengatur hubungan-hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Tipe dasar perundingan kolektif. Yang pertama, perundingan tradisional. Mengenai distribusi benefit, yaitu pengumpahan kondisi kerja, promosi, pemutusan hubungan kerja, hak-hak manajemen, dan sebagainya. Yang kedua, perundingan integratif atau jarang terjadi, berkaitan dengan masalah kepentingan timbal balik kedua belah pihak yang lebih besar dan terutama menyangkut upaya pemecahan masalah atau perdamaian konflik-konflik yang terjadi. Tipe ini cocok untuk pengalokasian berbagai sumber daya dan beban kerja, perancangan pekerjaan, pengendalian karyawan. Faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. Yang pertama, cangkupan perundingan. Banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja. Yang kedua, tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Yang ketiga, peranan pemerintah. Serikat karyawan dan buruh lebih senang adanya intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuhan. Yang keempat, ketersediaan perusahaan. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan penggunaan pemaksaan, misalnya pemecat, scoring, dan demosi. Kesimpulannya, yaitu serikat pekerja, organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Bukan hanya memperjuangkan serta melindungi hak para pekerja saja, serikat pekerja juga berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan pekerja, serta tugas serikat pekerja juga menjaga hubungan yang baik antara serikat pekerja dengan perusahaan atau antara pekerja dengan perusahaan. Oleh sebab itu, dengan adanya serikat pekerja dapat membantu pekerja untuk mendapatkan haknya, sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya pun terjamin. Bukan hanya pekerja saja yang mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dan kelangsungan perusahaan pun akan diperoleh karena adanya semangat kerja dan produktivitas tinggi dari pekerja. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.